Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa aujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa adda al-amanah ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah sembari beriktikaf di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Semoga ini diberikan sebagai amal soleh yang akan memperberat mizan kita nanti di hari akhirat. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek tatanan kehidupan sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam menjalani kehidupan ini. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh sebelumnya kita sudah membahas dua ayat, ayat 9 dan ayat 10, di mana Allah berfirman, "Fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha." Bahwasanya peringatan ini hanya akan bermanfaat bagi orang-orang yang takut akan kepada Allah, bagi orang-orang yang takut kepada hari kebangkitan. Jadi kalau seandainya berbagai macam peringatan yang ada itu tidak menjadi sebuah kekhawatiran bagi kita, maka itu tidak akan pernah berfaedah. Sehingga apa? Di dalam ayat 11 Allah berfirman yang akan kita bahas pada subuh yang berbahagia ini, wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Tiga ayat ini merupakan pembahasan kita pada subuh yang berbahagia ini, di mana Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya at-tajannub wa at-taba'ud. Tajannub itu orang-orang yang akan selalu menjauhi dari setiap peringatan. Ada orang mereka mendengarkan suara ceramah misalnya seperti ini, dan dia tidak mau dan tidak tergerak hatinya untuk datang ke masjid, hanya ingin mendengar suara tersebut dari rumah mereka masing-masing. Ini termasuk di antara orang-orang yang tidak mendekatkan diri dengan peringatan. Walaupun di dalam ayat ini at-tajannub ini dimaksud dengan orang-orang kafir. Secara umum, orang-orang kafir itu mereka tidak mau mendengarkan peringatan, tidak mau mendengarkan mau'izah. Padahal peringatan tersebut sangatlah bermanfaat bagi diri kita, baik di dalam tatanan kehidupan di dunia maupun nanti kehidupan di akhirat. Wal janib, adapun sisi, itu adalah makanun huwallazi tarfun li ghairihi. Ini merupakan ujung dari setiap tempat, sehingga bisa dipahami bahwasanya tepi jurang itu dinamakan dengan janib, dengan tajannub. Seseorang yang jauh dari peringatan, seseorang yang jauh dari namanya tausiah, maka orang tersebut adalah orang yang berada di tepi jurang. Dia sangat rentan, bisa saja, kapan saja, dan di mana saja dia akan terjatuh ke dalam jurang.
Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wa ta'rif ay bi makanin ba'idin minhu, yaitu dari tempat yang jauh dari tempat diberikan peringatan. Ay yataba'adu anil dzikril ashqa, di mana mereka itu adalah orang-orang yang jauh dari peringatan terhadap ashqa. Apa itu ashqa? Ashqa wa ta'rif fil ashqa ta'riful jins ay al ashqa wal ashqa hiya syadidul syaqwah, di mana ketakutan, di mana kekhawatiran yang sangat luar biasa. Bagaimana hari ini kita pernah khawatir? Bagaimana hari ini kita pernah takut? Mungkin pada saat kita kecil, hal yang paling kita takuti itu adalah pada saat kita berjalan di tengah malam, di kegelapan malam. Apalagi kita melewati tempat yang adanya kuburan. Itu kita kalau bisa jalannya cepat-cepat dan bisa lari. Itu kehidupan ketakutan yang ada, yang bisa kita gambarkan di dunia. Begitulah kita tidak menginginkan di tempat sesuatu yang dinamakan dengan takut. Namun di hari akhirat, ya, ashqa ini diungkapkan oleh Imam Ibnu Ashur adalah wasyaqa fil lisan syar'i halatun nasyi'ah fil akhirah anil kufr. Ya, ini adalah kondisi hari akhirat, di mana ketakutan itu sangat-sangat luar biasa. Kekhawatiran pada saat seseorang itu dibangkitkan di hari akhirat itu sangat luar biasa takutnya. Halati minal ihanah wa ta'zib, di mana pada saat itu manusia itu dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, dan mereka itu akan diberikan azab dengan sangat pedih. Maka pada saat seseorang itu dibangkitkan, maka mereka akan melihat bagaimana kondisi yang real yang hari ini kita sampaikan. Oh, ternyata dulu benar Ustaz Damanhur pernah menyampaikan rasa takut seperti ini loh. Kapan kita tahu itu? Pada saat kita dibangkitkan nanti di hari akhirat. Dikarenakan apa? Dikarenakan begitu orang bangkit, ada orang yang dibangkitkan dengan kepalanya tertancap ke tanah dan kakinya ke atas. Ada orang pada saat dibangkitkan, mereka itu dibangkitkan dengan penuh dengan sesak dengan keringat. Bagaimana mungkin? Dan itu pasti akan terjadi. Ada orang yang pada saat dibangkitkan itu matahari itu hanya sejengkal dari kepalanya. Ada orang yang pada saat dibangkitkan itu binatang buas itu di samping dia. Dan semua ketakutan-ketakutan itu hanya terjadi bagi orang yang tidak menerima, tidak mau menerima peringatan dari Allah dan Rasulnya. Namun bagi mereka yang menerima peringatan tersebut, yang menyambut peringatan tersebut, maka ketakutan itu tidak akan pernah ada. Maka kekhawatiran tersebut tidak akan pernah ada. Dikarenakan apa? Banyak hal-hal, gambaran-gambaran bagaimana orang-orang yang beriman kepada Allah akan diberikan kemudahan begitu mudah pada saat mereka dibangkitkan. Ada di antara orang itu yang memang dimasukkan ke dalam surga itu tanpa ada hisab sama sekali. InsyaAllah kita akan jelaskan. Sampai-sampai nanti malaikat penjaga surga itu kaget. Lah, kalian kenapa kok bisa langsung kemari? Apa amal kalian? Nah, salah satu amalnya itu adalah sabar. Sabar itu merupakan ujiannya itu tanpa batas. Karena pahalanya itu akan langsung diberikan Allah, dan Allah yang akan tahu. Dan di antara amal-amal yang memang tanpa hisab itu adalah seorang janda yang membesarkan anak yatim, tidak menikah lagi, dan dia itu akan dimasukkan ke dalam surga tanpa ada hisab. Ini di antara berbagai macam bentuk keimanan. Kenapa bisa keimanan? Dikarenakan mereka orang-orang yang mau menerima peringatan tersebut. Mereka menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, tidak mau berbuat kemaksiatan kepada Allah. Sehingga apa? Allah memudahkan semua kehidupan mereka, tidak seperti dengan ayat yang disampaikan ini. Yaitu orang-orang yang sangat takut akan bagaimana nanti pada saat mereka dibangkitkan hari akhirat. Wa ta'riful ashqa ta'riful jins. Ini merupakan pengertian secara jenis, fayashmulu jami'il musyrikin, dan ini mencakupi semua orang-orang musyrik. Bukan hanya beberapa orang, tapi semua bentuk kesyirikan, kekufuran itu akan mengalami rasa seperti ini. Walaupun para mufassirin mengatakan faqala uridu bihi Walid ibnu Mughirah atau Utbah ibnu Rabi'ah. Ini dua sosok orang kafir Quraisy yang paling terkenal, dan namanya itu disenaraikan oleh Rasulullah SAW.
yang didoakan oleh Rasul. Utbah dan Walid ini mempunyai anak yang paling terkenal. Bapak Ibu pasti akan mengenal siapa Walid. Walid itu punya anak yang namanya Khalid bin Walid, panglima perang yang paling spektakuler. Bayangkan menjadi panglima tentara di umur 18 tahun. Menjadi panglima Republik Indonesia misalnya, itu umurnya 18 tahun. Walid itu menjadi panglima, itu memimpin, yang dipimpin itu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu semua anak buahnya pada saat berperang di medan perang. Kenapa bisa? Dikarenakan Walid ibnu Mughirah ini adalah salah seorang orang kaya kafir Quraisy, dan dia mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Mereka melakukan perjalanan shopping, idenya kemana? Ke Romawi dan ke Persia. Sehingga Khalid bin Walid pada saat dibawa sama orang tuanya, dia sudah melihat bagaimana strategi perang di Romania, bagaimana strategi perang di Persia. Dia tahu semuanya dan dia pelajari itu pada saat dia masih kecil. Sehingga pada saat dia masuk Islam, kendati ayahnya tidak masuk Islam, dia menjadi salah seorang yang paling hebat di dalam peperangan. Dan perang Uhud itu kalah dikarenakan strateginya Khalid. Pada saat itu Khalid belum masuk Islam. Pada saat diserang oleh umat Islam berada di Jabal Uhud, itu diserang umat Islam dan dia mengambil strategi baru, yaitu pura-pura lari. Dia berputar dari belakang gunung Uhud dan dia naik kembali dari atas, lalu umat Islam pada saat itu turun untuk mengambil harta rampasan perang, lalu diserang semuanya oleh Khalid bin Walid. Sehingga pada saat itu banyak umat Islam yang syahid, di antaranya itu adalah Hamzah, paman Nabi. Siapa lagi? Mus'ab bin Umair yang meninggal dan syahid pada saat itu. Banyak kisah-kisah ini, namun hal yang paling menarik pada saat kita menceritakan tentang Walid bin Mughirah ini adalah beliau orang yang paling kekeh untuk menolak dakwah Rasulullah SAW. Apa yang beliau lakukan? Beliau menegosiasi dengan Nabi Muhammad, mendatangi Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, aku punya anak. Dia mendatangi paman Nabi Abu Thalib. Abu Thalib didatangi, dia negosiasi. Abu Thalib, aku punya anak aku engkau ambil saja, ya, dan aku akan mengambil keponakanmu. Negosiasinya seperti itu. Supaya apa? Dikasih anak dia untuk dibunuh oleh Abu Thalib, dan Muhammad akan dibunuh oleh si Walid bin Mughirah. Coba bayangkan, dan tidak berhasil. Abu Thalib tidak mau keponakannya dibuat seperti itu. Kenapa? Beliau itu adalah orang yang paling sayang keponakannya. Pada saat ada ancaman ingin dibunuh Nabi Muhammad, coba bayangkan seorang seorang paman, Muhammad, engkau jangan lagi tidur di tempat tidurmu, tidur di tempat tidurku. Kira-kira kecintaan kita kepada ponakan kita pernah menyuruh kepada seorang ponakan untuk tidur di ranjang kita di umur 40 tahun? Tidak ada. Begitulah kecintaan yang diungkapkan oleh paman Nabi. Begitulah cintanya paman Nabi kepada Rasulullah SAW dalam membackup dakwah ini. Nah, setelah tidak berhasil, lalu Walid menjumpai Rasulullah SAW langsung, negosiasi. Ya sudah Muhammad, kalau memang engkau itu ingin tetap berdakwah, mari sama-sama kita berdakwah. Kamu berdakwah agamamu, mana tahu nanti kami tertarik, kami akan masuk kepada agamamu. Nanti pada saat nanti kamu melihat dakwah kami, kamu tertarik, maka kamu akan mengikuti dakwah kami. Bisa jadi nanti 1 minggu kamu ikut dakwah kami, ibadah sesuai dengan ibadah kami. Nanti 1 minggu nanti kami ikut ibadah kamu. Maka turunlah surat Qul ya ayyuhal kafirun. Ini manusia yang menyebabkan turunnya surat Qul ya ayyuhal kafirun, yaitu Walid ibnu Mughirah. Dan yang kedua ini sosok yang diungkapkan oleh Ibnu Ashur di dalam tafsirnya ini adalah Utbah bin Rabi'ah. Utbah ini mempunyai harta kekayaan dan dia negosiasi dengan Rasulullah SAW. Muhammad, engkau kepingin apa? Engkau kepingin apapun kami berikan. Engkau kepingin harta, maka kami akan mengumpulkan semua harta yang kami miliki akan kami berikan kepadamu. Engkau menginginkan kerajaan, maka kami akan sepakati semua orang-orang Quraisy ini akan memberikan titah kerajaan kepadamu Muhammad. Satu saja yang jangan engkau lakukan, yaitu berdakwah, menyampaikan dakwah risalah ini.
Kenapa? Engkau selama ini telah membuat kami ini pecah belah antara anak dengan ayah, antara ibu dengan anaknya. Ini semua dikarenakan ajaran agamamu. Maka pada saat itu Rasul mengatakan, apakah engkau sudah selesai menyampaikan keinginanmu? Wahai Utbah, sudah. Kalau memang begitu, maka Rasul pada saat itu membacakan, dalam salah satu riwayatnya membacakan surat Sajadah, ayat 1 sampai dengan ayat 38. Ini yang dibacakan oleh Rasulullah SAW sampai dengan ayat Sajadah. Pada saat itu Rasul sujud, dan inilah jawaban terhadap negosiasi yang dibawakan oleh Utbah bin Rabi'ah kepada Rasulullah SAW. Lihat bagaimana tawaran yang diberikan kepada Rasul, harta, jabatan, tapi tidak pernah Rasulullah SAW mau menerima tawaran-tawaran tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan Rasulullah SAW hanya menginginkan kita ini beriman. Kalau seandainya tawaran itu diterima, tidak akan pernah ada nikmatnya ajaran agama ini sampai dengan hari ini. Semua kegemerlapan dunia yang ditawarkan kepada Rasulullah, baik itu harta, jabatan, itu semua ditolak oleh Rasulullah. Supaya apa? Supaya umat yang hidup setelah beliau itu tetap dalam kondisi beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, agar mereka tidak dibakar di dalam api neraka. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, alladzi yaslan naral kubra, ini merupakan bagaimana bentuk siksaan yang terjadi di hari akhirat. Mereka itu akan dibakar dengan api neraka yang berkobar. Api itu ada yang bentuknya biasa saja, tapi narul kubra ini adalah api yang besar, menyala dan besar. Api menyala, ya, berkobar dan besar. Ini adalah bentuk bagaimana dahsyatnya siksaan neraka. Bukan hanya sekedar api. Kalau hanya api, mungkin ada di antara orang yang memang bisa menahannya. Misal api mencis, ya, atau paling besar kalau misalnya hari ini kita melihat api yang ada di kota Luxembourg, itu api buangan gas di Arun. Itu sudah besar sekali. Sehingga apa? Setiap burung yang hanya menghampiri itu akan mati. Setiap burung yang terbang, kelelawar yang terbang hanya menghampiri itu akan mati. Bagaimana nanti dengan api neraka? Yaslan naral kubra. Api tersebut akan menggelora, akan berkibar, akan menyala, dan dia itu sangatlah besar. Li'anna al-itlaq al-ashqa fi hadhihi al-ayah fi sadri maddatul ba'th. Dikarenakan ini dikaitkan dengan ketakutan yang pertama tadi. Tentang apa mereka takut? Yaitu tentang api neraka yang sangat dahsyat, ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka orang-orang kafir itu mereka tidak percaya. Mereka tidak mau mempercayai tentang hari kebangkitan dan tentang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Imam Ibnu Ashur mengatakan la yamutu wa la yahya. Ini bukan la nafiyah, bukan menandakan tiada, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah la yazulu anhu al-ihsas. Pada saat kita menemukan kata-kata la yamutu wa la yahya, tidak mati dan tidak hidup, ini bukan berarti tidak mati dan tidak hidup yang sebenarnya, bukan. Akan tetapi la yazulu anhu al-ihsas. La yamut berarti dia tidak akan pernah kehilangan rasa sakit. Coba bayangkan, seseorang itu apabila dia sudah mati, maka dia sudah hilang rasa. Tapi ungkapan di sini la yamutu ini adalah tidak akan pernah hilang rasa sakitnya. Azab di hari akhirat bagi orang-orang kafir tersebut, mereka tidak akan pernah merasakan kehilangan rasa sakitnya. Selalu mereka merasakan rasa sakit tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam ayat yang lain, kullama nadhidat juluduhum badalnahum juludan ghairah. Setiap rasa sakit itu hilang, salah satu siksaan di hari akhirat itu adalah dikuliti. Nanti boleh tanya sama dokter, rasa sakit itu letaknya di mana? Kalau seandainya luka itu adalah luka yang sobek besar, kita boleh pegang daging di dalamnya, tidak ada rasa sakit lagi. Tapi rasa sakit yang paling berat itu pada saat kita terjatuh, terseret di aspal. Dikarenakan apa? Dikarenakan rasa sakit itu adanya di bawah kulit.
sifat rasa sakit itu adanya di bawah kulit, sehingga salah satu siksaan di dalam hari akhir di dalam neraka itu adalah dikuliti. Coba bayangkan, kullama nadzat juluduhum baddalnahum juludan ghayra. Setiap manusia pada saat itu dikuliti, maka dia akan dikupas kulitnya, maka akan timbul kulit baru. Rasa sakit itu tidak akan pernah hilang. Inilah yang diungkapkan dengan rasa la yamutu. Bukan berarti tidak mati, akan tetapi tidak pernah hilang rasa sakitnya. Wala yahya al-ihtiras lidaf'i tauhum an yuradu yunafil maut anhum. Bahwasanya ini menunjukkan kalau seandainya nanti kita disiksa di dalam neraka, maka kita akan mati dan selesai siksaannya. Tidak. Maka orang-orang yang disiksa di dalam neraka, mereka akan merasakan siksaan tersebut sampai tidak ada batasnya, kecuali orang-orang yang memang beriman dan mereka pernah mengucapkan la ilaha illallah. Setelah diselesaikan semua urusannya, maka mereka akan dimasukkan kembali ke dalam surga. Tapi ingat, siksa neraka itu sangat-sangat luar biasa. Siksa yang paling terendah, level yang paling rendah neraka itu adalah diazab dengan sendal jepit. Sendal jepit neraka itu berarti hanya kena sentuhannya di kakinya, akan tetapi ubun-ubunnya itu mendidih. Ini siksaan yang paling rendah di dalam neraka. Dipakein sendal jepit, tapi dampaknya itu ubun-ubunnya itu, otaknya itu akan mendidih. Semoga 3 ayat ini bermanfaat bagi kehidupan kita, sehingga kita dapat meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.